Afrika bagian selatan merupakan negara yang terletak di selatan benua Afrika, dengan wilayah yang membentang dari Sungai Limpopo di utara hingga pertemuan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik di selatan. Afrika bagian selatan ini terdiri dari beberapa negara, yaitu negara Botswana, negara Zimbabwe, negara Namibia, negara Afrika Selatan, dan negara Lesotho. Namibia, resmi dikenal sebagai Republik Namibia, terletak di barat daya Afrika dan memiliki luas sekitar 824.292 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Angola di utara, Zambia di timur, Afrika Selatan di selatan, dan Samudera Atlantik di barat. Ibu kotanya adalah Windhoek, yang juga merupakan pusat politik dan ekonomi. Namibia memiliki lanskap yang beragam, termasuk Gurun Namib yang terkenal, dataran tinggi tengah, dan Gurun Kalahari. Iklimnya sebagian besar adalah iklim gurun subtropis, dengan sekitar 300 hari sinar matahari per tahun. Curah hujan bervariasi dari kurang dari 50 mm di pantai hingga lebih dari 600 mm di daerah utara, dengan dua musim hujan utama, musim kecil September-November dan musim besar Desember-April. Negara ini kaya akan flora dan fauna. Taman nasional seperti Etosha dan Namib Naukluft melindungi berbagai spesies satwa liar, termasuk gajah, singa, dan cheetah. Namibia juga memiliki populasi cheetah terbesar di dunia. Masyarakat Namibia terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Ovambo, Herero, dan Nama. Bahasa resmi adalah Inggris, tetapi banyak bahasa lokal lainnya. Ekonomi Namibia didominasi oleh sektor pertambangan terutama uranium dan berlian, pertanian, dan pariwisata. Negara ini dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, menjadikannya tujuan wisata populer bagi pengunjung yang mencari petualangan alam. Zambia, terletak di selatan Afrika, adalah negara yang kaya akan keanekaragaman alam dan budaya, dengan luas sekitar 752.612 km persegi. Zambia berbatasan dengan Angola di barat, Republik Demokratik Kongo di utara, Tanzania di timur, Malawi di tenggara, Mozambik di selatan, dan Namibia, serta Botswana di barat daya. Zambia memiliki iklim subtropis yang dipengaruhi oleh ketinggian wilayahnya. Terdapat 3 musim utama. Curah hujan tahunan bervariasi dari 500 mm di selatan hingga lebih dari 1.300 mm di utara. Zambia dikenal dengan taman nasionalnya yang luas, seperti Taman Nasional South Luangwa dan Taman Nasional Kafue, yang merupakan rumah bagi berbagai spesies satwa liar termasuk gajah, singa, dan hipopotamus. Negara ini juga terkenal dengan air terjun Victoria, salah satu air terjun terbesar dan terindah di dunia. Zambia memiliki lebih dari 70 kelompok etnis dengan budaya yang kaya dan beragam tradisi. Bahasa resmi adalah Inggris, tetapi banyak bahasa lokal seperti Bamba dan Nyanja juga digunakan. Masyarakat Zambia dikenal ramah dan hangat. Ekonomi Zambia didominasi oleh sektor pertambangan, terutama tembaga. Selain itu, pertanian juga memainkan peran penting dengan tanaman seperti jagung, kedelai, dan kapas sebagai komoditas utama. Pariwisata juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan berkat keindahan alamnya. Dengan kombinasi keindahan alam yang menakjubkan dan warisan budaya yang kaya, Zambia menawarkan pengalaman unik bagi pengunjungnya. Mauritius, resmi dikenal sebagai Republik Mauritius, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Hindia, sekitar 900 km sebelah timur Madagaskar. Negara ini terdiri dari pulau utama Mauritius, Pulau Rodrigues, dan beberapa pulau kecil lainnya, dengan luas sekitar 240 km persegi dan populasi sekitar 1,3 juta jiwa. Mauritius merupakan negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Afrika. Lanskap Mauritius ditandai oleh perbukitan, lembah, dan pantai berpasir putih yang dikelilingi terumbu karang. Puncak tertinggi adalah Gunung Titan de la Petite-Pyrénées dengan ketinggian 828 meter. Iklimnya tropis, dengan 2 musim utama, musim panas November hingga Mei, dan musim dingin Mei hingga November, serta risiko badai tropis selama musim hujan. Mauritius dikenal dengan masyarakat multikultural yang terdiri dari keturunan India, Afrika,
terbang pesat sejak merdeka pada tahun 1968. Sektor pariwisata, pertanian terutama tebu, layanan keuangan, dan industri manufaktur menjadi pilar utama ekonominya. Negara ini dikenal sebagai pusat keuangan yang menarik investasi asing. Mauritius memiliki sistem pendidikan yang baik dengan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan juga terjangkau dan berkualitas tinggi, berkontribusi pada standar hidup yang tinggi bagi penduduknya. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan masyarakat yang harmonis, Mauritius adalah destinasi wisata populer serta contoh negara berkembang yang sukses di Afrika. Lesotho adalah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Ibu kota Lesotho adalah Maseru. Lesotho atau Kerajaan Lesotho adalah negara yang terkurung di daratan Afrika dan tidak memiliki akses ke laut. Lesotho adalah negara yang terkurung oleh Afrika Selatan. Hanya ada 3 negara enclave di dunia. 2 negara enclave lainnya adalah San Marino dan Vatikan. Keduanya berada di Italia. Dengan demikian, Lesotho adalah negara terkurung daratan paling selatan di dunia. Basutolen adalah nama lama dari Lesotho. Nama resmi negara ini adalah Kerajaan Lesotho. Bangsa ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1966, setelah 100 tahun diduduki oleh pemerintahan kolonial. Bahasa resmi Lesotho adalah Sesotho dan Inggris. Negara ini memiliki luas 30.355 km persegi. Kebijakan luar negeri Lesotho sangat ditentukan oleh Afrika Selatan. Hal ini dikarenakan letak geografis Lesotho yang berada di dalam wilayah Afrika Selatan. Letsi III adalah Raja Lesotho. Ia menggantikan ayahnya, yang diasingkan pada 1990. Ayahnya kembali menduduki jabatannya pada 1995, tetapi kemudian tewas dalam kecelakaan mobil pada awal 1996 sehingga Letsi diangkat kembali menjadi raja. Loti adalah mata uang negara Lesotho. Nilai tukar 1 loti, jika dirupiahkan kurs hari ini adalah senilai Rp826,32. Negara ini berpenduduk 2 juta jiwa. Banyak turis tertarik datang ke Lesotho karena wilayahnya tergolong kecil, sehingga hanya butuh waktu sekitar 2 hari saja untuk menjelajahi negara ini. Lesotho merupakan satu-satunya negara yang seluruh bagiannya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Titik terendahnya adalah 1.500 meter, sehingga menjadikannya sebagai negara dengan titik rendah paling tinggi di dunia. Hampir 2/3 dari negara ini terdiri dari pegunungan dengan ketinggian 2.200 sampai 3.000 meter. Lesotho juga negara yang terkenal masih percaya akan hal mistis. Destinasi populer di negara ini, yang banyak diminati turis adalah Semonkong. Semonkong adalah air terjun Maletsunyan yang mengesankan. Air terjunnya jatuh ke Narai, yang berada lebih dari 190 meter di bawahnya. Lesotho adalah negara dataran tinggi, terletak di ketinggian 2.161 meter di atas permukaan laut. Ini berarti bahwa tidak hanya udara pegunungan yang murni dan segar, tetapi langitnya sangat jernih sehingga Anda mendapatkan pemandangan bintang-bintang yang sangat menakjubkan. Salah satu tradisi adat yang paling terkenal di Lesotho adalah Initiation School, di mana pemuda dipisahkan dari keluarga mereka dan dikirim ke sekolah khusus selama beberapa bulan untuk belajar tentang kehidupan dewasa. Selama periode ini, mereka diajarkan tentang budaya, tata krama, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain itu, ritual lain yang penting di Lesotho adalah Sefela Sakhotso, di mana rambut dipotong untuk menandai awal tahun baru dan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu. Selain tradisi adat, festival yang paling terkenal di Lesotho adalah Morija Arts and Cultural Festival yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Festival ini menampilkan pertunjukan musik, tarian, dan drama tradisional, serta bazar seni dan kerajinan tangan lokal. Bagi penduduk Lesotho, pertanian merupakan sumber penghidupan utama. Banyak orang yang menggembangbiakan hewan ternak dan menanam sayuran, serta buah-buahan untuk dijual di pasar lokal. Selain itu, Lesotho juga memiliki industri pariwisata yang berkembang dengan pesat, terutama di sektor wisata gunung dan ekowisata. Oleh karena itu, banyak orang Lesotho yang juga bekerja di sektor pariwisata. Lesotho rupanya banyak dikenal di kalangan pilot dunia karena memiliki salah satu bandara terkestrim di dunia, yakni Matekane Airstrip. Betapa tidak,
Bandara yang berada di ketinggian 2.299 mdpl ini memiliki panjang landasan pacu hanya 400 meter yang berakhir tepat di tepi tebing. Sampai hari ini, lebih dari 40% populasi negara ini berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri dan itulah sebabnya pengiriman uang asing memainkan peran penting dalam ekonominya. Salah satu hal terbesar tentang Lesotho adalah kebaikan dan kemurahan hati orang Basotho. Negara Seychelles bernama lengkap Republik Seychelles, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu oleh seorang wakil presiden. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Victoria. Negara yang secara geografis terletak di Samudra Hindia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 115 pulau kecil dengan pemandangannya yang sangat eksotis. Secara teritorial, negara Seychelles ikut ke dalam benua Afrika, meskipun letaknya 1.500 km sebelah timur dari daratan benua Afrika. Dahulu kala, negara ini tidak berpenghuni dan akhirnya baru dihuni oleh manusia pada abad ke-16, setelah Prancis dan Inggris menempati pulau ini. Secara keseluruhan, negara Seychelles hanya seluas 459 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 98.462 jiwa. Untuk etnis, 93% merupakan etnis Creole Seychelles, yaitu campuran antara bangsa Afrika dengan bangsa asing, seperti bangsa Prancis, Inggris, China maupun bangsa India. 3% bangsa Inggris, 1,8% Prancis, 0,5% China, 0,3% India, sisanya etnis yang lain. Sementara itu, agama mayoritas di sini adalah agama Kristen, dengan pembagian persentase 76,2% beragama Katolik, 6,2% Kristen Anglikan, dan 6,9% Kristen yang lain. 2,4% beragama Hindu, 1,6% Islam, dan sisanya menganut kepercayaan yang lain. Untuk bahasa yang digunakan di negara ini ada 3, yaitu bahasa Creole, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Untuk sektor ekonomi, perekonomian negara Seychelles mengandalkan sektor perikanan, pariwisata, dan produk minyak bumi. Lalu untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama Rupiah Seychelles. Kurs 1 rupiah Seychelles setara dengan 1.080 rupiah jika dikonversi ke mata uang kita, rupiah. Diukur dari PDB per kapita, negara Seychelles dinobatkan sebagai negara terkaya di benua Afrika. Di samping itu, indeks pembangunan manusia di negara ini juga tertinggi di benua Afrika. Maka tidak heran ya teman-teman, negara Seychelles masuk ke dalam jajaran negara maju di benua Afrika. Kekayaan negara ini ditopang oleh pariwisata yang menarik minat wisatawan terutama dari bangsa Eropa. Selain itu, industri perikanan di sini juga maju. Ikan tuna kaleng menjadi komoditi ekspor besar di negara Seychelles ini. Selain itu, minyak bumi di negara Seychelles juga menyumbangkan devisa terbesar. Menariknya teman-teman, negara ini tidak mempunyai tambang minyak, namun bisa mengekspor minyak. Negara Seychelles ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah, seperti dari negara Kuwait dan negara Bahrain. Lalu di negara Seychelles ini minyak mentah itu diolah dan akhirnya dijual lagi ke negara lain. Begitulah cara Seychelles untuk mendapatkan devisa negara. Kota Victoria merupakan ibu kota dari negara Seychelles dan dijuluki sebagai ibu kota terkecil di dunia. Luas kota Victoria ini hanya 20 km persegi. Negara Seychelles adalah tempat yang cocok untuk melihat spesies unik yang endemik, seperti contohnya burung penangkap serangga, burung berkicau, burung hantu skop berkaki gundul, pohon ikan ubur-ubur, dan pohon palem betina Coco de Mer. Jadi pohon palem betina Coco de Mer ini bisa menghasilkan kacang paling berat di dunia.
Berat sebuah kacang ini mencapai 33 pons atau 15 kilogram. Selain itu, Seychelles juga tempatnya kura-kura darat paling berat yang hidup di alam liar. Kura-kura ini bernama Esmeralda, yang beratnya sebuah kura-kura bisa mencapai 304 kilogram dan bisa ditemukan di Pulau Burung atau Bird Island. Negara ini memiliki pulau batu granit tertua di dunia. Pantai Anse-Source d'Argent yang terkenal karena batu granitnya yang besar. Dan pantai ini juga paling banyak digunakan sebagai objek fotografi dunia. Pantai ini juga menjadi latar dari beberapa iklan merek-merek terkenal dunia. Karena negara Seychelles letaknya berdekatan dengan negara Somalia yang terkenal dengan bajak lautnya, maka tidak heran jika negara ini merupakan incaran dari para bajak laut tersebut. Para perompak tersebut mengincar kapal-kapal tanker pengangkut minyak maupun kapal-kapal penangkap ikan dari negara Seychelles. Selanjutnya, Republik Mozambik. Republik Mozambik merupakan sebuah negara di Afrika bagian selatan yang merupakan anggota komunitas negara-negara berbahasa Portugis dan persemakmuran. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya ialah Maputo yang berada di penghujung bagian selatan Mozambik. Kemudian Republik Mozambik ini dideklarasikan pada tanggal 25 Juni 1975 dengan sistem pemerintahan komunis. Mozambik memiliki luas wilayah 801.000 km persegi dengan jumlah penduduk 31 juta jiwa. Mayoritas penduduknya menganut agama Katolik Roma, kemudian Kristen Protestan, Kristen Zionis, Islam, tidak beragama, serta agama lain. Di negara ini juga terbagi kepada beberapa kelompok etnis. Yang pertama yaitu etnis kulit hitam 99%, etnis campuran 0,79%, etnis kulit putih 0,08%, serta etnis lainnya yaitu 0,1%. Serta bahasa yang digunakan yaitu bahasa Portugis. Untuk perekonomian, Mozambik adalah negara yang miskin atau negara yang kurang berkembang dari segi perekonomian. HDI Mozambik berada pada peringkat 185 dunia. Negara ini sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dengan produk unggulan yaitu kapas, kelapa, kacang mete, jeruk, dan udang. Pendapatan lainnya didapat dari tambang aluminium, batu bara, serta produk kimia dengan ekspor tertinggi ke negara Afrika Selatan, Italia, dan Cina. Lalu, mata uang yang digunakan di negara ini bernama Medikal Mozambik dengan kurs 1 medikal setara dengan Rp236. Mozambik merupakan negara kaya sumber daya alam, tetapi negara ini kurang memaksimalkan potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Dengan bergantungnya para masyarakat terhadap sektor pertanian yang hasilnya itu tidak seberapa, sehingga secara sistematis masih belum bisa mengangkat perekonomian negara. Menurut data, Mozambik merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar ke-14 di dunia di bawah negara kita Indonesia yang berada di peringkat ke-13 dunia. Negara ini juga penghasil aluminium terbesar ke-16 di dunia. Di negara ini juga masih ada tambang yang lainnya seperti tambang emas, besi, minyak bumi, batu bara, hingga uranium. Selanjutnya, tingkat pendidikan di Mozambik telah mengalami perbaikan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi orang dewasa berada sekitar 60,7% berdasarkan perkiraan tahun 2017. Menunjukkan adanya peningkatan, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kemudian, ini merupakan beberapa contoh dari artefak seni yang berada di negara Republik Mozambik.
Dalam kesimpulan, Mozambik adalah negara dengan geografi yang beragam, budaya yang kaya, sumber daya alam yang melimpah, dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Negara ini juga telah membuat kemajuan signifikan sejak berakhirnya Perang Sipil pada tahun 1992. Selanjutnya yaitu Eswatini atau Swaziland. Negara monarki hingga penderita HIV tertinggi di dunia. Bagi kebanyakan orang, negara Eswatini mungkin masih asing di telinga. Eswatini merupakan sebuah negara yang berukuran 17.364 km persegi, diapit oleh Afrika Selatan dan Mozambik. Nama Eswatini disematkan pada tanggal 19 April 2018 yang sebelumnya bernama Swaziland. Eswatini ini memiliki dua ibu kota. Ibu kota eksekutif yang berada di Mbabane merupakan pusat administrasi negara. Kemudian, ibu kota legislatif yang berada di Lobamba merupakan tempat tinggal dari Raja Maswati III. Kemudian, di negara Eswatini ini terdiri dari 84% etnis Swazi, 10% Zulu, dan 6% merupakan etnis lainnya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Swati atau bahasa Swazi itu sendiri dan juga bahasa Inggris. Agama mayoritasnya yaitu agama Kristen, terutama Protestan. Dulu negara ini bernama Swaziland. Akan tetapi Swaziland memiliki kemiripan dengan Swiss yang berada di Eropa. Maka dari itu kerajaan mengganti nama Swaziland menjadi Eswatini yang berarti tanah Swazi. Selanjutnya perekonomian di negara ini yaitu pertanian, kehutanan, dan pertambangan menyumbang 13% PDB. Manufaktur, tekstil, dan pengolahan gula menyumbang 37% PDB, serta bidang jasa menyumbang 50% dari PDB, di mana 70% masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian ada Umhlanga yang merupakan festival yang menghadirkan gadis dan wanita yang belum menikah sekitar 100.000 orang guna memberikan penghormatan pada raja dan keluarganya. Wanita tersebut melakukan tarian sambil telanjang dada dan mengenakan gaun pendek saat berada di kediaman raja. Melansir dari bbc.com, Bushfire merupakan festival lainnya yang terbilang populer diadakan di kota Azulwini setiap bulan Mei. Festival ini dihadiri oleh 26.000 orang setiap tahunnya dan keuntungannya digunakan untuk anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat HIV. Nah, kemudian ini merupakan beberapa dari sekian banyak kebudayaan yang berada di Eswatini atau Swaziland. Selanjutnya ada suku Swazi. Suku Swazi di Eswatini adalah gabungan dari 70 klan dan menduduki hampir 80% dari total populasi, sementara sisanya dari imigran Afrika Selatan dan Mozambik. Pemimpin dari setiap klan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Fakta yang menyedihkan dilansir dari CAI, Eswatini adalah negara urutan pertama penderita HIV atau AIDS di dunia.
Mengutip dari BBC, dalam 1 dekade terakhir, pemerintahan Eswatini telah membuat satu langkah yang lebih baik dengan ketersediaan pengobatan antiretroviral atau ARV. Madagaskar merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Dengan luas mencapai 592.800 km persegi, Madagaskar juga menjadi pulau terbesar keempat di dunia setelah Greenland, Yogyakarta, serta Kalimantan. Karena itu, Madagaskar juga sering disebut sebagai benua mini. Dan terkadang, negara ini juga disebut sebagai Pulau Merah Besar karena tanahnya yang kaya akan besi dan aluminium yang menghasilkan warna merah. Madagaskar merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Timur yang memiliki pulaunya tersendiri sehingga terpisah dengan wilayah utama benua Afrika. Uniknya, meski secara geografis berdekatan dengan Afrika, tetapi sejarah geologi, biologi, dan demografi, Madagaskar sangat berbeda dengan wilayah daratan utama benua itu. Bahkan, jika dilihat dari bentang alam, bahasa, budaya, dan keadaan sosial masyarakatnya, Madagaskar justru lebih terasa seperti Asia Tenggara. Madagaskar memiliki bentang sejarah yang sangat panjang. Manusia pertama yang mendiami wilayah ini berasal dari Nusantara, khususnya dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Diperkirakan hadirnya masyarakat Nusantara di Madagaskar terjadi pada awal abad Masehi karena adanya hubungan perdagangan masyarakat Nusantara ke pantai timur Afrika. Berdasarkan bukti leksikostatistika dan linguistika, bahasa Malagasy yang digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar penduduk Madagaskar masih termasuk paling dekat dengan bahasa Maanyan dan tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Malagasy berasal dari bahasa Baritu Tenggara, sementara bahasa Maanyan adalah kerabat terdekatnya, dengan banyak kata pinjaman dari bahasa Melayu serta bahasa Jawa. Diketahui bahwa orang-orang Maanyan dibawa sebagai buruh atau budak oleh orang-orang Melayu dan Jawa dalam armada dagang mereka yang mencapai Madagaskar pada sekitar tahun 50 hingga 500 Masehi. Madagaskar adalah bekas koloni Perancis. Marco Polo disebut sebagai orang Eropa pertama yang tiba di Madagaskar yang kemudian diikuti oleh Portugis pada era 1500-an. Madagaskar juga disebutkan dalam tulisan-tulisan Marco Polo. Namun demikian, orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi pulau ini adalah Diogo Dias, seorang navigator asal Portugis pada tahun 1500. Portugis menyebut pulau Madagaskar dengan Saint Laurent yang sering menyerbu Madagaskar selama abad ke-16. Akan tetapi, ratusan tahun kemudian, pada akhir abad ke-19, Prancis menjajah pulau ini dan menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya. Sampai akhirnya pada tahun 1960, Madagaskar memperoleh kemerdekaan. Meski demikian, hingga saat ini, sebagian besar kebudayaan Prancis masih melekat di negara ini. Sebagian besar penduduk Madagaskar berbicara dalam bahasa Malagasy yang merupakan bahasa nasional. Namun demikian, selain Malagasy, bahasa Prancis juga digunakan secara luas dan diakui secara resmi. Bahasa Prancis digunakan sebagai media pengajaran, terutama di tingkat kelas atas, seperti halnya Malagasy. Madagaskar dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman flora dan fauna.
lebih dari 70% dari total 250.000 spesies makhluk hidup dapat ditemukan di Madagaskar. Yang uniknya, hampir 90% tumbuhan dan hewan yang hidup di Madagaskar tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Demikian ini karena arus laut yang kuat telah mengisolasi pulau tersebut dari benua Afrika, sehingga spesies yang hidup di kawasan ini tidak dapat melakukan perjalanan di luar perbatasan pulau. Spesies hewan Madagaskar yang paling terkenal adalah lemur, yang hanya hidup di Madagaskar dan dapat ditemukan pada hampir setiap habitat di pulau ini. Selain lemur, spesies yang dianggap paling mewakili Madagaskar adalah baobab, yang dijadikan pohon nasional Madagaskar. Pohon baobab memiliki bentuk yang sangat unik, dengan batang tebal serta lurus dan membengkak, sehingga menjadi bentuk botol yang dapat mengumpulkan air hujan. Konservasi internasional menempatkan 17 negara sebagai negara dengan keragaman hayati terbanyak di dunia, di mana Madagaskar menjadi salah satu di antaranya. Karena itu, Madagaskar menjadi tempat impian bagi pecinta alam. Masyarakat Madagaskar adalah sama uniknya dengan keragaman hayati yang terdapat di sekitar mereka. Negara ini memiliki 18 suku etnis Malagasy yang diakui dengan tradisi dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Beberapa kesamaan umum antara sebagian besar suku tersebut adalah pentingnya pemakaman serta penghormatan terhadap leluhur. Pakaian, gaya rambut, lagu, tarian, dan lain-lain juga sangat bervariasi antar suku. Sekitar 2/5 dari total populasinya mempraktikkan agama tradisional yang didasarkan pada pemujaan terhadap leluhur. Masyarakat meyakini bahwa mereka yang telah mati dan dikuburkan dapat memberi hadiah atau memberi hukuman kepada yang masih hidup. Sebagian masyarakat bahkan menganggap lemur sebagai binatang suci yang dilindungi. Mitos menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara lemur dengan manusia melalui nenek moyangnya. Di luar itu, hampir setengah dari populasi Madagaskar menganut agama Kristen, dengan lebih 1/4 populasi menganut Protestan dan sekitar 1/5 menganut Katolik Roma. Sayangnya, keragaman flora, fauna, serta suku di negara ini tidak berbanding lurus dengan ekonominya. Kemiskinan menjadi salah satu fakta paling menyedihkan dan menempatkan Madagaskar sebagai salah satu dari 12 negara yang termiskin di dunia. Tetapi beruntungnya, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan Madagaskar untuk mengubah semua itu. Pemerintah Madagaskar telah mempromosikan pariwisata sebagai strategi pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 70% masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, pariwisata dipandang dan diharapkan menjadi cara untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pariwisata saat ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua di negara ini, dan pemerintah berharap dapat meningkatkan pangsa ini. Selain membantu orang Malagasy keluar dari kemiskinan, ekowisata juga memainkan peran penting dalam konservasi spesies yang hidup di wilayah ini. Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Info Media. Kali ini Medi mau mengajak kalian mengenal sebuah negara yang berada di bagian barat benua Afrika. Dulu negara ini bekas jajahan dari Portugis. Nama negaranya ialah Angola. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Angola terletak di pantai barat Afrika Selatan. Angola berbatasan dengan Namibia di sebelah selatan, Republik Demokratik Kongo di sebelah utara dan timur, Zambia di sebelah timur,
dan Samudra Atlantik di sebelah barat Angola. Ada sebuah wilayah eksklav, yakni Cabindia, sebuah provinsi Angola yang berbatasan dengan Republik Kongo. Luas wilayah Angola sebesar 1.246.700 km persegi, kira-kira 2 kali lipat Pulau Kalimantan ya. Negara yang beribukotakan Luanda ini memiliki populasi sebesar 37.101.463 jiwa pada tahun 2023. Di negara ini terdapat 3 kelompok etnis utama, di mana masing-masing berbicara dalam bahasa Bantu, yakni Opin Bundu yang mewakili 37% populasi, kemudian Amgudu dengan 25% populasi, dan Bakomo 11% dari populasi. Sisanya adalah etnis kecil lainnya termasuk orang-orang Eropa. Bahasa resmi Angola adalah bahasa Portugis. Penggunaan bahasa Portugis oleh penduduk asli Angola sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan di kerajaan Kongo, beberapa orang sudah dapat berbicara dan membaca dalam bahasa Portugis sejak tahun 1491. Mulai tahun 1920-an, kebijakan kolonial Portugis berupaya menjadikan bahasa Portugis sebagai satu-satunya bahasa yang digunakan di Angola. Namun kebijakan ini ternyata kurang berhasil, sebab masih banyak bahasa asli yang dilestarikan bahkan diakui, seperti bahasa Umbundu, Kimbundu, Kikongo, dan Chokwe. Penduduk Angola sebagian besar beragama Kristen, sekitar 41,1% beragama Kristen Katolik, dan 38,1% beragama Kristen Protestan, dan sisanya menganut kepercayaan tradisional atau agama lain. Angola pernah dijajah oleh Portugis selama ratusan tahun. Portugis mulai memasuki daratan Angola pada tahun 1484 melalui penjelajah Portugis yang bernama Diego Cao. Portugis mendirikan pos perdagangan awal mereka di Soyo yang berada di bagian utara Angola. Gubernur pertama Portugis Angola bernama Paulo Dias de Novaes mendirikan São Paulo de Luanda, yakni ibu kota Angola saat ini pada tahun 1575. Portugis pun mendirikan beberapa pemukiman, kemudian benteng dan juga pos perdagangan lain di sepanjang pantai Angola. Pada abad ke-17 dan ke-18, Angola menjadi daerah perdagangan budak utama Portugis. Selama Perang Restorasi Portugis, perusahaan Hindia Barat Belanda menduduki pemukiman utama Luanda pada tahun 1641. Namun armada Portugis di bawah Salvador de Sá merebut kembali Luanda di tahun 1648. Perdagangan budak dihapuskan di Angola pada tahun 1836 dan pada tahun 1854 pemerintah kolonial Portugis membebaskan semua budak yang masih ada. Di akhir tahun 1880-an, Portugis menerima proposal untuk menghubungkan Angola dengan koloninya yang ada di Mozambik. Akan tetapi hal ini dihambat oleh oposisi Inggris dan juga Belgia. Pada periode inilah Portugis menghadapi berbagai bentuk perlawanan bersenjata dari suku-suku yang ada di Angola. Pemberontakan Angola terhadap pemerintahan kolonial Portugis terjadi pada tahun 1961 yang dikenal dengan nama pemberontakan Baixa de Kesenji dan secara bertahap berkembang menjadi perang kemerdekaan. Kudeta domestik yang terjadi di Portugal yang dikenal dengan Revolusi Bunga Anyelir pada tanggal 25 April tahun 1974 memicu berakhirnya perang kolonial Portugis di Angola. Pada tahun 1975, 3 kelompok pemberontak yakni MPLA, Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola, FNLA, Front Pembebasan Nasional Angola, UNITA, Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola, memanfaatkan kudeta Portugis dengan membuka negosiasi dengan otoritas Portugis yang baru yang menghasilkan perjanjian Alfor pada bulan Januari tahun 1975. Memasuki masa kemerdekaan, kelompok yang saling bersaing di Angola, yakni MPLA dan UNITA terpecah. Perang saudara pun dimulai pada tahun 1975. Perang saudara ini terjadi selama 27 tahun yang berakhir pada tahun 2002. Sejak penerapan konstitusi baru pada tahun 2010, politik Angola berlangsung dalam kerangka republik presidensial.
di mana Presiden Angola menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan dalam sistem multipartai, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, pemerintah, dan parlemen. Pernyataan viewers, negara Angola merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia. Angola juga memiliki kekayaan alam seperti berlian, minyak, emas, tembaga, dan juga satwa liar. Sejak kemerdekaan, minyak dan intan telah menjadi sumber ekonomi terpenting bagi Angola. Lantas bagaimanakah dengan pariwisata yang ada di Angola? Angola mencatat total 64.000 wisatawan pada tahun 2021, menempati peringkat 174 dunia, menghasilkan sekitar 22,50 juta dolar Amerika Serikat. Nah, mari kita lihat beberapa tempat wisata yang ada di Angola ya. Tempat yang pertama ialah Taman Nasional Kisama. Hanya berjarak 70 km perjalanan ke selatan dari Luanda, terdapat Taman Nasional Kisama. Ini adalah suaka marga satwa yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan banyak spesies hewan yang ada di Afrika. Taman ini mulai berfungsi sebagai cagar alam pada tahun 1938 dan kemudian berkembang menjadi Taman Nasional pada tahun 1957. Namun sayangnya nih viewers, selama perang saudara yang terjadi di Angola, taman ini sempat terbengkalai dan menjadi korban perburuan liar. Namun saat ini populasi kerbau, gajah, dan penyu semakin bertambah. Nah, bagi kalian yang tertarik melihat kehidupan hewan liar secara langsung, bisa mengunjungi Taman Nasional ini. Tempat yang kedua ialah museum yang ada di Angola. Angola memiliki beberapa museum penting yang ada di Luanda, ibu kota Angola, dan juga di provinsi lainnya. Di Luanda terdapat beberapa museum yang menawarkan informasi mengenai sejarah negara ini dari era perbudakan hingga kemerdekaan. Ada juga museum alam dan juga manusia yang tentu saja menakjubkan. Tempat yang ketiga ialah melihat lukisan prasejarah. Lukisan Situnduhulu adalah salah satu koleksi ukiran dan lukisan batu prasejarah terbaik di dunia. Lukisan-lukisan tersebut ditemukan di dalam gua dan bukit granit yang dikenal secara lokal sebagai Bukit Suci Mukwisis di Kapalopopo, sekitar 137 km timur kota Namibe, selatan Angola. Bagi viewers yang suka dengan hal-hal yang berbau sejarah, sepertinya pergi ke tempat ini adalah salah satu alternatif liburan yang menarik. Tempat yang keempat ialah Festival Musik Sumde. Festival Sumde adalah festival internasional yang biasanya dilangsungkan pada bulan September selama 3 hari, dari hari Jumat sampai hari Minggu, yang berlangsung di kota Sumde, Provinsi Kwansasu, Angola. Festival yang diperkaya secara budaya ini sebagian besar menampilkan tarian dan musik. Dalam festival ini, puluhan penyanyi dan band domestik serta internasional dari berbagai genre dikumpulkan dalam Festival Musik Sumde. Pertunjukan non-stop ini biasanya menarik banyak pengunjung termasuk turis mancanegara. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Angola yang terletak di benua Afrika. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara. Negara Afrika Selatan atau yang dikenal dengan julukan negara pelangi, Afrika Selatan merupakan sebuah negara yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang beragam. Terletak di ujung selatan benua Afrika, negara ini memiliki landscape yang memukau dari pantai yang menakjubkan hingga pegunungan. Negara Afrika Selatan berbatasan langsung dengan negara Namibia, Botswana, Zimbabwe di bagian utara, lalu Mozambik dan Eswatini di bagian timur dan timur laut, serta mengelilingi negara Lesotho yang terletak di dalam wilayahnya. Luas negara Afrika Selatan yaitu sekitar 1.219.912 km persegi. Afrika Selatan memiliki 3 ibu kota sekaligus, yaitu ada Pretoria sebagai ibu kota eksekutif, lalu Cape Town sebagai ibu kota legislatif, dan Bloemfontein sebagai ibu kota yudikatif. Klasifikasi ras dan etnis di Afrika Selatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Registrasi Penduduk antara tahun 1950 hingga 1991 sangat penting untuk menentukan status warga di bawah apartheid. Warga dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada kulit hitam, kulit putih, kulit berwarna, dan Asia.
meski klasifikasi ini seringkali sewenang-wenang. Nah, Afrika Selatan adalah rumah bagi biodiversitas yang luar biasa. Di antara ekosistemnya, yaitu savana yang luas dipenuhi rumput dan pohon-pohon kecil, sementara hutan lebat di daerah pesisir mendukung berbagai jenis pohon. Negara ini dikenal dengan 5 besar, yaitu ada gajah, singa, kerbau, badak, dan leopard. Selain itu, ada banyak mamalia lain seperti zebra, serta lebih dari 850 spesies burung termasuk burung pengicau dan burung hantu. Beragam reptil dan amfibi juga ditemukan di berbagai habitat. Keberagaman ini menjadikan Afrika Selatan tujuan wisata alam yang menakjubkan, serta menawarkan pengalaman yang kaya akan keindahan alam dan kehidupan liar. Negara Komoro yang terletak di lepas pantai timur Afrika adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama, yaitu ada Grand Komoro, Moheli, dan Anjouan, serta beberapa pulau kecil yang dikenal sebagai pulau bunga. Komoro menawarkan pemandangan alam yang memukau termasuk pantai berpasir putih, hutan tropis, dan gunung berapi yang menjulang tinggi. Budaya Komoro merupakan perpaduan antara pengaruh Afrika, Arab, dan Prancis. Bahasa resmi yang digunakan adalah Komorian, Prancis, dan Arab, mencerminkan warisan sejarah yang beragam. Tradisi dan festival lokal seperti perayaan Maulid Nabi dan festival musik Komoro menunjukkan kekayaan budaya yang hidup di setiap pulau. Ekonomi Komoro sebagian besar bergantung pada pertanian, dengan vanili dan cengkeh sebagai komoditas utama, namun negara ini menghadapi tantangan seperti kemiskinan dan infrastruktur yang terbatas. Meskipun demikian, keindahan alam dan keramah tamahan penduduknya menjadikan Komoro sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Dengan keanekaragaman hayati yang kaya, Komoro juga menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik, termasuk penyu dan berbagai jenis burung. Sebagai salah satu negara terkecil di Afrika, Komoro tetap memikat hati banyak orang dengan pesona dan keindahan alamnya.